Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup." Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Tapi siapakah samaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, dan sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia terus berjalan. Demikian juga seorang Lewi sedang datang ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu, ia pun melewatinya. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pergilah dan lakukanlah demikian. Ajaran Tuhan macetnya di sini. Entah itu orang yang mengimani dia, mengasihi dia, macetnya di go and ya pergilah dan do it. Pergi dan do it itu kerjakan, macetnya di sini. Firman Tuhan, kasih Allah, apapun itu macetnya di sini. Karena apa? Kita tidak pergi dan mengerjakannya, masalahnya kan di situ. Singkat aja sih ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan go, pergi, dan do it, kerjakan. Setelah kamu mendengar ajaran-ajaran itu yang luar biasa, itu kalau macet di tempat, mogok di jalan, kan tidak terwujud. Nah, inilah yang seringkali menjadi kendala bagi kita, ya. Karena tidak ada yang berani. Contoh, kalau kamu dibenci orang, doakan, ampuni.
doakan, ampuni, lalu mintakan berkat. Rak macet toh, karena ndak go and do it. Kok macet? Yang buat macet firman ini siapa? Ya kita-kita ini yang bikin buat macet firman-Nya Tuhan tidak terjadi. Dan seolah-olah kita itu enggak apa-apa. Tuhan sangat mengerti kok Romo. Gak usah ngomong ngono, Tuhan dari dulu sudah ngerti lah, apa mbok tegaskan lagi. Kalau kita ngomong Tuhan kan maha tahu Romo, benar. Tapi dari dulu kala, bukan sekarang ini dia maha tahu. Karena kita yang bikin macet semuanya. Apalagi hal ini kita mendengar tentang soal kemanusiaan pure. Gak usah pakai agama ini, agama itu. Yesus bicara tentang hal yang umum, soal tragedi kemanusiaan. Tidak ada, kita cuma ngomong-ngomong saja. Perang Israel-Iran ini loh, kan kita cuma ngomong aja. Emang ada yang berangkat ke sana? Gak ada sampai kiamat. Nek ngomong tok ae ya Isa. Oh kasihan Palestina ini diagresi sama Israel. Nah sudah dibawain, dimasukin soal kasih kemanusiaan sudah dimasuki keyakinan. Jadi macet. Kok kira kalau sudah perang gitu yang jadi korban tuh hanya yang diagresi? Mereka mengadakan perlawanan. Dan akhirnya juga memakan korban yang mengagresi. Kalau itu katanya agresi. Saya kira perang ini bukan hanya soal agresi saja. Sejarah dan lain sebagainya. Banyak hal akhirnya kita menjadi seperti itu. Macet. Sumbangkan, kumpulkan sejarah untuk Palestina. Lah yang jadi korban orang Israel. Kenapa enggak kau juga beri? Kan kok enggak adil itu namanya. Harusnya kalau kita melihat itu kemanusiaan, yang jadi korban ini yang menderita, yang jelas, itu yang harus kita kerjakan. Bukan salah satu. Ya. Karena kalau Anda ini melakukan sesuatu kemanusiaan, bentuknya menolong dan kau mau menunjukkan kasihmu itu, jangan ditumpangi macem-macem. Nanti enggak jadi. Karena perhitungan-perhitungan itu akhirnya kamu enggak jadi. Itu loh korban orang Israel. Tapi ku bangsa Israel loh, jahat loh, gak sido toh. Ya karena apa? Karena pertanyaannya siapakah sesamaku? Lalu kamu tidak jadi punya sesama karena nek gak podo gak. Kape nyumbang uang korban banjir, sik ning kono akeh apa Kristen apa Muslim? Gak sido. Gara-gara kamu tadi melihat itu semua. Pertanyaan siapakah sesamaku itu jangan dianggap sepele loh. Karena pasti akan muncul pertimbangan-pertimbangan. Kau ajarkan anakmu. Nduk, Sinyo, Noni sini. Ada temanmu yang itu. Ma, tadi ada temanku sakit, Ma. Ya kamu harus menolong sesamamu. Ini bisa ditumpangi macam-macam. Loh tapi dia tidak Kristen nih Romo. Ya gak jadi. Kan mama ngajarin bahwa yang harus ditolong yang sesama dulu. Nah, gak jadi kan? Pertanyaannya bagus sih. Tapi hati-hati kita harus mengkritisi. Siapakah sesamaku bisa seperti itu? Ini kan yang diceritakan Yesus.
ketika ada seorang saudagar ini pastinya yang dari Yerusalem turun ke Yeriko, ya. Ini orang Yahudi dagang menuju kota Yeriko dari Yerusalem. Dalam perjalanan kembali, orang ini dirampok habis-habisan, dipukuli sehingga sampai sekarat. Hidup enggak, mati enggak, sekarat soalnya. Ini orang Yahudi loh, gawe ini dagang. Orang Yahudi kan ngeloyor ning di sambil dagang, dirampok. Nah, ketika dia tergeletak, ya, dia lihat ada seorang imam loh, imam ini, imam. Ini apa itu statusnya lumayan lah di Israel itu, seorang imam itu. Ya podo lah ning kene iki imam ya statusnya kita anggap melebihi umat lah, bukannya begitu. Ya kan? Romo iki gaene berdoa, sembahyang. Secara strata itu tinggi ya. Imam, pendeta, pokoknya pemimpin agama lah ya. Ustadz, kiai ya. Semua itu di atasnya orang-orang awam seperti ini, ya, mentereng kan kedudukannya, yang harusnya harus punya rasa bukan hanya simpati saja tapi empati. Delok, ngelitak rek, kok jangan-jangan penyamune akeh ning kiri kanan, bablas ae, lihat itu imam, sama-sama loh orang Yahudi itu yang tergeletak. Luwes sama bangsanya, ya cuma dilihat. Lalu kemudian seorang Lewi ini yang kemudian dalam penerusannya imam-imam datang dari kelompok ini, Lewi ini, ya. Kaum Lewi itu artinya imam dari keturunan mereka, ya. Juga cuma lihat, wah, jangan-jangan nanti aku malah dikira yang menghajar orang ini, lewat maneh. Nah, sama-sama Yahudi loh itu. Ya. Udah dua, Yahudi sama Yahudi. Harusnya kalau mereka merasa sebangsa, cepat ditulungi lah, tapi nggak berlaku ternyata. Nah, yang ketiga, orang Samaria. Ini musuhan sama Yahudi. Karena orang Samaria itu dianggap malah wis statusnya itu rendah. Masih ingat ketika Yesus datang ke sumur Yakub itu lalu bertemu perempuan Samaria, tiba-tiba Yesus bilang apa? Beri aku air dong. Lalu apa kata orang Yahudi, wanita Samaria itu? Dia tahu dari logatnya, dari bentuknya, ya. Ya masa Anda tidak bisa membedakan orang Batak sama orang Jawa? Mesti beda lah ya. Kau lihat orang Timor, ya, Flores sama Jawa, dari wajah masa nggak bisa membedakan? Nggak mungkin lah. Ya, sama si perwanita ini ketika Yesus tanya, dia langsung, kau ini orang Yahudi, kenapa bicara dengan orang Samaria? Bangsamu kan nganggap kami ini rakyat jelata, gitu kan, langsung tahu. Ya. Nah ini orang Samaria lewat, musuhnya harusnya, Yahudi ki, kalau aku ya syukur, ngono wes, podo-podo kok ya, rasakno wes saiki gawene nindas aku, kapok kan, ben sekarat terus. Tapi si Samaria ndak begitu. Dia pedagang juga loh, sering lewat situ. Dia sering menginap, kalau kemalaman menginap di satu tempat penginapan lah. Sudah berkali-kali dia sehingga pegawainya itu sangat kenal atau pemilik penginapan karena sering dipakai untuk dia nginap. Ya, ya kalau orang nginep kan nggak ngurus. Dia mau orang Yahudi, Samaria atau apa, ya pokok nginep ya wes kon bayar selesai.
gak pakai hitung-hitungan. Tapi kalau sudah soal kemanusiaan, kasih, hitung-hitungannya akeh. Ya. Lewat di situ. Ya. Lalu kemudian, ya pikirannya hanya ini orang membutuhkan pertolongan, uluran tangan kasihku. Dia lalu turun dari keledainya, membasuh, merawat orang itu, pertolongan pertama. Lalu dia melihat, wah ini parah ini. Harusnya sudah cukuplah lumayan ya. Kalau nolong itu total, gak sitik-sitik, incrat-incret gak. Wes lumayan timbangane kamu gak ada sing nolong. Enggak. Wah, ini bahaya ini hidupnya. Karena itu dia naikkan si orang Yahudi itu ke keledainya, dibawa ke penginapan. Mungkin karena dia ada urusan, ya, dia memberitahu kepada pegawai atau pemilik penginapan, tolong tambahno yo, golekno mantri dokter. Engko nek 2 dinar iki kurang, engko nek aku balik rene tak tambahi. Ya gitu. Artinya kan sudah percaya pemilik penginapan. Nek gak percaya engko amblas ya apa ora dibayar engko iso-iso. Nek kurang, kan ndak begitu kan? Dia dipercaya, oke lah. Ya. Dan saya tahu persis bahwa orang Samaria ini memberi lebih lah pastinya. Dia bisa mengira-ngira lah. Tetapi dia masih memberitahu kalau kurang, kalau aku balik sini tak tambahi. Ya, lihat itu. Ini yang mau dimaksud Yesus ketika engkau melihat hal-hal kemanusiaan yang membutuhkan kasih pertolongan. Pertanyaannya jangan siapa sesamaku. Karena apa? Kalau siapa sesamaku, dia orang yang dekat, maksudnya dekat di sekitarmu. Tapi ketika dia sedang mengalami tragedi atau peristiwa yang menyesakkan, bisa Anda tidak buat apa-apa. Ya. Tetangganya belakang, masuk rumah sakit opname berbulan-bulan. Loh, aku lagi kerungu, loh lah selama ini ning diae sampean. Itu kan dekat, tapi sampai tidak tahu seperti itu banyak. Ya karena tadi itu alah benolah, enggak seiman kan gitu. Ini yang mau dirombak oleh Yesus. Karena itu yang paling tepat apa pertanyaan ini, sehingga apa yang diceritakan Yesus, kau tinggal menanya pada dirimu. Ya. Artinya nanya apa? Go and do it. Lakukan itu, kerjakan. Pergi. Ya. Kalau pertanyaannya bukan siapakah sesamaku. Itu semua yang masuk di sini ajaran orang-orang lain itu akan engkau buang semua, sehingga engkau bisa pergi dengan tenang untuk melakukannya. Apa kira-kira pertanyaannya? Kalau siapakah sesamaku, ya mungkin jelas, tapi juga tidak jelas bisa juga. Karena siapakah sesamaku itu masih ditambahi. Dia itu saudara kita enggak? Dia itu segrup dengan kita apa enggak? Kan gitu, dia sekomunitas dengan kita apa enggak? Kalau pertanyaannya siapakah sesamamu? Kok akan macet firman Tuhan enggak terjadi karena kau yang buat macet? Kira-kira apa pertanyaan yang buat kau langsung glender melakukannya? Apa kira-kira? Pusing loh saya beberapa minggu ini, apa ya? Karena saya kurang setuju juga kalau pertanyaannya siapakah sesamaku. Kita akan macetkan firman Tuhan itu. Tiba-tiba ketemu.
Kira-kira pertanyaannya Anda setuju boleh? Tidak boleh. Namanya saja bermenung. Pertanyaannya yang tepat bagi kita agar ajaran Yesus, nasihat, perintah tentang kemanusiaan dan kasih, kalau pertanyaannya kita ganti, gantinya apa, Romo? Kapan aku menjadi sesama bagi orang lain? Itu pasti kau kerjakan. Tapi enggak ada kita yang bertanya begitu. Kalau kapan itu kan mendesak. Dan ketika engkau sedang melihat orang membutuhkan, kau segera pergi dan do it, kau lakukan itu. Kita kan enggak mikir sampai ke sana. Kapan aku menjadi sesama bagi orang lain? Itu akan kau singkir-singkirkan. Ya, yang seiman, yang seagama, kau buang semua. Karena pertanyaannya mendesak, kapan? Kalau pertanyaannya adalah siapa sesamaku, banyak perhitungan. Kau akan wurung, akan melakukan hal-hal demikian. Tapi kalau kapan kamu didesak, ayo kapan kau menjadi sesama bagi orang lain? Itu kan mendesak, mendorong-dorong. Itu supaya kalian apa, kalau desakan tentang itu terjadi, supaya kau beroleh hidup yang kekal. Seperti pertanyaan ahli Taurat, guru apa yang harus aku lakukan? Itu kan pertanyaan begitu, untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, salah satunya yang dikatakan Yesus, kapan kau menjadi sesama bagi orang lain? Sehingga ketika ada perang gitu, engkau tidak hanya Palestina kasihan, yang jadi korban yang harus jadi kasihan. Mau dia Palestina, mau dia Israel, mau dia Hamas, mau dia Iran, itu kok tidak akan lagi mikir-mikir ini, bahwa itu perang terjadi lah urusan mereka, itu urusan politis. Tapi kita dipanggil bukan untuk urusan-urusan begitu, tapi kita dipanggil untuk bersimpati dan empati ketika melihat orang yang membutuhkan uluran kasih tangan kita. Kita mengerjakannya. Ulang setiap kali Anda mau berbuat sesuatu, ketika melihat di sekitar hidup bermasyarakat, tetanggamu, di tempat pekerjaan. Ketika ada orang yang mengalami, sedang membutuhkan itu, bawa itu, chipnya itu kau bawa. Ya, jangan siapakah samaku. Chipnya kau masukkan di sini sama hatimu. Yaitu apa? Kapan aku menjadi sesama bagi orang lain? Itu yang akan menggerakkan, yang akan mewujudkan ajaran kasih, firman Tuhan, perintah Tuhan terjadi. Coba bayangkan kalau itu semua ada di ini, berapa yang hadir? 200, 300. Kok beri chipnya seperti itu, waduh, firman Tuhan nyata terjadi dan akan mendatangkan kuasanya. Jangan meremehkan kuasa firman, ya. Jangan meremehkan kuasa ekaristi. Orang Katolik gak terima ekaristi, biasa-biasa. Orang Katolik ndak ke gereja, biasa, Romo. Karena engkau ndak prihatin. Ya. Karena itu mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita menyiapkan diri supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman. Dan dengan rendah hati, kita akan dengan rela
mengerjakan ketika kita melihat saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Iman demikian membuat orang menjadi kreatif dan bertindak di dalam kekuatan Tuhan. Ketika kita menjumpai orang-orang yang sedang mengalami, membutuhkan pertolongan, kita pasang badan, kapan aku menjadi sesama bagi orang lain. Kasih Tuhan mendorong kita untuk pergi dan lakukanlah. Go and peace, ya, dan do it, kerjakan. Mari semoga Tuhan memberkati kita sekalian.